Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfiru bi hadzal majlis wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala arwahil jalil ghaib ala arwahil adab wal jabal dal wal dal ma ila arwahi ala dal sayyidil muhajirin lillah wa lil isa sayyidina al-waqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali wa ala jami'i sadatina ali abi ala wa ibadil salihin sayyidil imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidil syekh al Jilani sayyidil syekh Dhahab Syarani sayyidil imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi sayyidil Habib Ali bin Abi Bakar Sakran al-Fakhr al-Wujud sayyidil syekh Abu Bakar bin Salim قطب الأنفاس سيد الحبيب مريم بن عبد الرحمن العطاشي علي بارة وصوت بالإرشاد سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الحبيب أحمد بن زين الحبشي سيد الحبيب علي بن حسن العطاش بن بن عبد الله العطاش سيد الحبيب بن عبد الله العطاش أحمد بن محمد المقدار جميع الوليين نذكرنا في تجيل العراس وشرح العينية سيد الحبيب علي بن محمد الحبشي سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي سيد الحبيب علي بن حسين العطاش سيد الحبيب سالم بن أحمد بن جندن سيد الحبيب أبو بكر بن محمد السقاب سيد الحبيب صالح بن حسين الحامد سيد الحبيب عبد الله بن حسين الحداد سيد الحبيب عبد الله بن سالم العطاش سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاب سيد الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني سيد الشيخ محمد نووي البنداني سيد الشيخ محمد علي بن حسين المالكي سيدي سندي معتمد الشيخ أبو جنيد أبي جمع محمد علي مهجم أثماني بتيجي عثمان أصولهم فرعهم جميع أساتذة صاحب الكتاب السيد الإمام حبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Amma ba'd, segenap jamaah Majelis Ta'lim Darul Arqam, para kiai, para asatid, para hujjaj, para pengurus masjid dan musola, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdullah, Ustaz Haji Ramli Hasan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik dan hidayah bisa kembali kita berkumpul untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Sejak kita datang ke tempat ini, sekian banyak ibadah kita lakukan, yang tentunya kita harapkan semua ibadah yang kita lakukan itu diterima dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Sayyid Al-Habib Profesor Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Masih berbicara tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Di antaranya adalah diangkatnya segala bentuk kesusahan daripada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Bentuk dihilangkannya kesusahan itu ya seperti disebutkan di sini adalah apa? Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum tahrimus sholati alaihim illa fi mawadhi'a makhsusatin. Di antara bentuk kesulitan yang dialami oleh umat-umat terdahulu adalah apa? Diharamkannya untuk mereka sholat kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan. Wadzalika anna man madha minal umami kanu la yusalluna illa fi amakina makhsusatin. Yang demikian itu bahwasanya umat-umat yang terdahulu mereka tidak diperkenankan untuk sholat, untuk ibadah
kecuali di tempat-tempat khusus. Kalbiya'i wassawami'i wal kanaisi, seperti di dalam biara, di dalam sinagog mereka, di dalam gereja mereka. Kalau mau sholat harus di gereja, harus di sinagog, harus di biara. Cara kita kalau sholat mesti di masjid, gak boleh sholat di rumah, di kantor, di jalan, tempat-tempat lain, gak boleh. Lah, faman ghaba minhum an maudhi'i sholatihi lam yajuz lahu ay yusalliya fi ghairihi. Siapa yang sedang tidak berada di tempat sholatnya, maka tidak diperkenankan bagi dia untuk melaksanakan di tempat yang lain, min biqa'il ardi, dari belahan bumi, hatta ya'uda ilaihi summa yaqdi kulla ma fatahu, sampai dia pulang kembali ke tempatnya, masuk ke dalam masjidnya, ke dalam biaranya, ke dalam gerejanya, ke dalam sinagognya, kemudian dia mengkodok semua ibadah yang dia lewatkan. Katakanlah ada si fulan tinggalnya di, kalau cara kita di Menteng Atas, ya, dia pergi keluar kota. Maka selama dia pergi keluar kota dia nggak boleh sholat, ya. Misalnya sebulan dia keluar kota nggak sholat sebulan tuh. Ini umat-umat terdahulu, ya. Kapan sholatnya lagi? Kalau dia udah pulang kembali ke kampungnya, ke tempat di mana dia biasa sholat, dan dikodok tuh sholat selama kalau 1 bulan, kalau 1 tahun, ya bisa ngesot ya. Itu yang dialami oleh umat-umat terdahulu, ya. Wa indal Bazzari min hadis Ibnu Abbasin, ya, di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bazzar dari hadis riwayat Ibnu Abbas, walam yakun ahadun minal anbiya'i yusalli hatta yablugha mihrabahu. Bukan umatnya saja, bahkan nabinya pun seperti itu. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para nabi mereka sholat sampai di tempat mihrabnya. Itu nabinya begitu, ya umatnya mengikuti. Gimana dengan kita umatnya Nabi Muhammad? Ammal ummatul Muhammadiyatu, adapun umatnya Nabi Muhammad, fa innallaha ja'ala lahal ardo masjidan, maka Allah jadikan untuk umat Nabi Muhammad bumi di mana saja ini sebagai masjid, tempat untuk sujud, bisa dijadikan tempat untuk sujud, untuk sholat. Ya bagusnya kita sholat di masjid berjamaah. Cuma ketika kita sedang tidak berada di masjid, atau tidak memungkinkan kita untuk berada di masjid, atau memang sedang tidak ingin melaksanakan sholat di masjid, ya boleh di mana aja. Di rumah kita sholat boleh. Di rumah bagian mana? Di halaman boleh gak sholat? Di ruang tamu, di ruang makan, kamar mandi sholat mana? Kebangetan, kayak nggak ada tempat lain. Di atas kasur sholat boleh gak? Boleh, ya boleh aja. Enak njot-njotan Pak. Ai maudhi'u sholatin la takhtassu sholatu minha bi maudhi'in duna ghairihi. Semua bagian dari muka bumi ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk sholat, tidak dikhususkan tempat tertentu. Kita lagi di pasar, ya ada yang penghasilannya dicari di pasar, punya toko di pasar, masuk waktu sholat di toko, boleh gak? Boleh, gak masalah. Hatta di jalan, ya asal jangan mengganggu orang. Itulah keistimewaan dan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Gak ada kesusahan. Ya, cuman udah begini masih banyak aja yang ninggalin. Gimana kalau sholat dikhususkan hanya di masjid, nggak boleh dilakukan di luar masjid?
Kalau mau sholat harus di masjid. Tambah banyak lagi yang kagak sembahyang. Ya. Manfaatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah dengan cara apa? Jangan kita tinggalkan sholat. Selanjutnya, kesusahan yang dihilangkan oleh Allah dari umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat terdahulu adalah takhsisut thaharati bil ma'i. Umat-umat terdahulu khusus kalau mereka mau bersuci hanya diperkenankan menggunakan air. Mau wudu, ya, mau sholat bersuci dulu, mau ibadah bersuci dulu. Caranya bersuci, sarananya satu-satunya air. Enggak ada sarana bersuci selain air. Wa dzalika anna man madha minal umami kana fi syara'ihim wujubul iqtisari 'alal ma'i fit thaharah. Yang demikian itu karena umat-umat terdahulu di dalam syariat mereka harus wajib mencukupkan diri bersuci dengan air. Wa adamu jawazil iktifai bi ghairihi, dan tidak diperkenankan untuk bersuci dengan selain air. Fa idza adama ahaduhumul ma'u, ya, apabila salah seorang dari mereka enggak punya air, enggak mendapatkan air, lam yusalli, enggak boleh sholat, enggak boleh ibadah. Hatta yajidahu summa yaqdiya ma fatahu, sampai nemu air, dapat air, kemudian dia baru sholat dan dia qada ibadah-ibadah, sholat-sholat yang dia lewatkan. Kalau kita bagaimana? Ammal ummatul Muhammadiyah, adapun umatnya Nabi Muhammad, fa innallaha ta'ala ja'ala lahal arda tahuran. Allah jadikan bumi ini, tanahnya, debunya itu suci. Fa ayyuma rajulin atas sholata walam yajid ma'an wajadal arda tahura. Apabila ada salah seorang dari umat Nabi Muhammad mau sholat tapi enggak punya air, enggak dapat air, enggak nemu air, gimana? Debu, tayamum. Kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan walaupun ada air, tapi air itu dibutuhkan baik untuk keperluan sendiri ataupun untuk keperluan makhluk hidup yang lain, maka tetap diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Tuh, luasnya rahmat Allah. Kita mau wudhu, Pak, tapi ada binatang yang membutuhkan air untuk minum. Katakanlah kucing atau kambing, atau hatta binatang yang kita katakan binatang yang rendahan, anjing. Mana itu kita duluin kasih minum binatang apa kita pakai buat wudhu? Kasih minum binatang. Ya, kecuali dikatakan di dalam kitab Safinatun Najah ada 6 binatang yang enggak dihormati. Di antaranya binatang yang enggak dihormati itu apa? Tarikus sholat, orang yang ninggalin sholat. Lebih mulia, lebih kita dahulukan untuk hidupnya binatang-binatang yang mulia. Hatta anjing, Mbak. Kecuali anjing yang anjing gila, kalbul akur, anjing gila, ngelihat orang gigit, ngelihat orang nyerang, ngelihat orang nyakar, anjing gila. Tapi kalau anjing-anjing jinak, kita mau wudu, air segitu-gitunya, ada anjing keausan, kasih minum anjing, ngalah Allah Ta'ala. Ya. Kecuali binatang yang enggak dihormati, di antara ya tarikus sholat, na'udzubillah. Ya, itu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari dua hal ini, boleh sholat di mana saja, bisa menggunakan sarana selain air untuk bersuci, yaitu debu. Sebenarnya enggak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Alasan apa? Ya, lagi enggak di masjid boleh selain di masjid. Lagi enggak ada air bisa tayamum. Atau misalnya faqidut tahurain, enggak ada air, enggak ada debu,
masih bisa sholat lihormatil waktu, menghormati waktu. Jadi nggak ada alasan. Oh nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, miring kanan, miring kiri, celentang, nggak bisa juga pakai isyarat, ya, kedip-kedip mata, ya, goyang-goyangin jari, nggak bisa juga sholat dalam hati, nggak bisa juga kober. Ya mau gimana lagi, dalam hati aja nggak bisa. Gitu. Artinya apa? Kewajiban sholat itu tetap ada selama kita masih ada kesadaran. Kita nggak boleh, kita diperkenankan ya tidak sholat cuma 2 alasannya, Pak. Yang pertama ketiduran, yang kedua kelupaan. Ada orang capek banget, habis kerjaan dia, katakanlah habis punya acara di rumahnya ngawinin, baru tidur jam 2 pagi, bangun jam 4 sore. Lah. Ya kan namanya capek. Subuh, zuhur lewat, bangun-bangun asar. Ya. Dosa enggak tuh? Udah ketiduran, mau kata apa? Udah pasang alarm, enggak bangun juga, namanya kecapean, tidur, capek. Dosa enggak? Enggak. Mau ketiduran. Atau kelupaan, asik kerja, banyak kerjaan, lagi disuruh sama bos, mesti selesai hari ini juga. Jangankan sholat, makan juga lupa. Dari jam 10 pagi, jam 9 pagi terus selesaiin kerjaannya. Selesai jam 3 udah masuk waktu asar. Wah selesai juga kerjaan. Lihat jam 3, astagfirullah, belum sholat zuhur. Dosa enggak? Ya kelupaan namanya. Enggak. Tapi tetap ada tuh. Enggak dosa. Tuh 2 alasan diperbolehkan kita meninggalkan sholat. Kelupaan, ketiduran. Apa persamaan dari 2 hal ini? Tidak adanya kesadaran untuk melaksanakan sholat. Lupa, namanya lupa, nggak ada kesadaran. Orang lagi tidur, ingat nggak? Ya enggak, tahu nggak? Enggak, tuh, boleh. Selain 2 alasan ini nggak ada lagi alasan yang diperbolehkan kita untuk meninggalkan sholat. Ya hati-hati, ya kita udah dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kita lanjutkan sedikit. Di antara kemudahan, di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad apa? Al-ikramu birrahmatil khassah. Diistimewakannya, dimuliakannya umat ini dengan rahmat yang bersifat khusus. Apa rahmat yang bersifat khusus yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad? Min khasa'is yahdil ummah ikramuhum fil akhirati birrahmatil khassah. Dimuliakannya umat ini di akhirat nanti dengan rahmat yang bersifat khusus. Wadzalika binassil Qur'anil Karim. Dan itu disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Faqad wasafal Qur'anul Karim hadhil ummatal Muhammadiyyata bi annahu ja'ala as-sabiqa minhum sabiqan wal muqtasida lahiqan wadh dzalima li nafsihi maghfuran lahu. Nanti di akhirat umat Nabi Muhammad terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang golongan sabik, ya. Ada golongan yang muktasid, ada golongan yang menzolimi dirinya sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan qala Allah Ta'ala tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab-kitab kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang menzolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Ya, golongan yang kedua, golongan yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat. Golongan yang ketiga adalah mereka yang mendahului, membalap di dalam melaksanakan kebaikan. Tapi semuanya ini biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ya. Siapa nih? Maksudnya apa?
orang-orang yang menzalimi dirinya, yang pertengahan dan yang mendahulukan di dalam berbuat kebaikan, ya nanti akan diterangkan jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Yang jelas semuanya masuk surga, yang sabik, yang muktasid, yang zalim, yang semuanya itu, yang diantara yang zalim kepada dirinya mereka mengatakan wa qalul hamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Wa ma'na hadza annal haqqa subhanahu wa ta'ala qasama hadhil ummah ila salasati anwa. Makna ayat ini bahwasanya Allah membagi umat ini kepada 3 kelompok. Al-awwal asyara ilaihi biqaulihi faminhum zalimun li nafsihi. Kelompok pertama orang-orang yang menzalimi dirinya. Siapa mereka ini? Wa huwa al-mufritu fi fi'li ba'dil wajibat al-murtakibi li ba'dil manhiyat. Orang-orang yang mereka melaksanakan kewajiban, salat, puasa, zakat, hatta mungkin haji. Di satu sisi, di sisi lain mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, melakukan hal-hal yang dilarang. Wa huwallazi khalata amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Dia punya amal soleh, dia punya amal toleh, dia punya amal baik, dia punya amal buruk. Tapi amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Ini yang zalim li nafsi. Yang kedua, ats-tsani asyara ilaihi biqaulihi wa minhum muqtasid. Yang kedua yang pertengahan. Wa huwal muaddil wajibati at-tariki lil muharramat. Mereka yang pertengahan ini melakukan hal-hal yang diwajibkan tetapi juga pernah melakukan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Tapi yang dikerjain cuman yang wajib doang, yang ditinggalin yang haram doang. Tapi dia sedikit melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, dan juga dia masih melakukan ibadah-ibadah hal-hal yang dimakruhkan. Bagus. Tapi yang ketiga ini yang top, asyara ilaihi qauli minhum sabiqum bil khairat. Orang-orang yang diisyaratkan di dalam ayat ini dengan kata-kata sabiqum bil khairat. Siapa mereka? Al-fa'ilu lil wajibat, orang-orang yang melaksanakan kewajiban, at-tariku lil muharramat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, bukan cuma yang diharamkan tetapi juga wal makruhat wa ba'dul mubahat. Yang makruh enggak dikerjain, sedikit mengerjakan yang mubah saja. Luar biasa. Bagaimana nasibnya? Beda nih. Kalau yang sabiqum bil khairat udah top, yang muktasid pertengahan, yang zalim paling bawah. Tapi semuanya ini sama. Sama-sama apa? Sama-sama masuk surga. Kita di mana, Pak? Sabiqum bil khairat, muktasid, apa zalimul li nafsi? Kayaknya sih sabiqum bil khairat ya. Waduh. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kelompok yang pertama sabiqum bil khairat. Semua itu kata Imam Ibnu Abbas, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Ini bedanya. 3 kelompok itu semuanya masuk surga, tapi cara masuk surganya yang beda-beda. Kelompok yang pertama yang sabiqum bil khairat masuk surganya tanpa dihisab. Wal muqtasid yadkhulul jannah bi rahmatillah. Yang kelompok kedua, yang pertengahan masuk surga dengan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Wal zalim li nafsihi yadkhulul jannah bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelompok ketiga masuk surga karena mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza ruwiya an ghairi wahidin minas salaf. Ya, begitulah diriwayatkan dari bukan cuma satu orang daripada ulama-ulama salaf. Wa jaa ma yu'ayyiduhu fis sunnati bituruqin jayyidah sabitah. Ya, ada disebutkan di dalam sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi dengan jalur yang bagus,
Ya, famin dzalika marwahul Imam Ahmad. Ya, yang demikian itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadihi. Ya, dari sanadnya dari sahabat Nabi Abu Darda. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika membaca ayat ini, qala Allah taala, tsumma awrana kitab, fa ammal ladzina sabaqu fa ulaika yadkhuluna jannah bighairi hisab. Orang-orang yang sabiqun bil khairat mereka masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang pertengahan mereka fa ulaikal ladzina yuhasabuna hisaban yasira. Dihisab tapi hisabnya ringan. Hisabnya ringan. Wa ammal ladzina dzalamu anfusahum, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, fa ulaikal ladzina yahbisuna fi tulil mahsyar. Mereka tertahan lama di padang mahsyar. Tsumma humul ladzina talafahumullahu birahmatihi. Kemudian mereka diliputi, diberikan, dianugerahkan rahmat oleh Allah taala. Fahumul ladzina yaquluna ba'da dzalika. Mereka inilah yang disebutkan di dalam ayat alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun. Kelamaan di padang mahsyar, susah apa enggak? Susah, gelisah, gulau. Ya, resah. Apa bahasa sekarang? Galau. Kelamaan di padang mahsyar. Tapi pas udah masuk surga gimana? Alhamdulillah, hilang kesusahan. Ini orang-orang yang zalimul nafsi. Sama semuanya itu. Ya, dikatakan apa? Ketika mereka kelamaan di padang mahsyar linuqsoli halihi anis sabiqul muqtasid, enggak mencapai derajat yang muqtasid apalagi yang sabiq, ya. Asobahu hina idzin alhammu wal hazan wal gham. Ditimpa kesusahan, keresahan, kegelisahan. Tetapi ketika sudah diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, kemudian mereka masuk ke dalam surga, tazakkaru ma kana fihi. Mereka ingat dulu ketika mereka sedang berada di padang mahsyar, susahnya bagaimana, resahnya gimana, gelisahnya gimana. Tapi pas sudah masuk surga, alhamdulillah, hilang kesusahan. Ya, hilang kesusahan. Ya. Kalau yang sabiqum bil khairat enggak ada kesusahan di padang mahsyar. Enggak ada kesusahan di padang mahsyar. Nah, ini semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biiznillah, izinnya Allah taala. Kita kalau disuruh milih mau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang sabiqum bil khairat, yang muqtasid apa yang zalimul nafsi, pasti kita bilang sabiqum bil khairat. Tapi kira-kira udah sejauh mana usaha kita untuk mencapai sabiqum bil khairat? Udah berapa banyak ibadah yang kita lakukan untuk mencapai sabiqum bil khairat? Udah berapa banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan untuk mencapai sabiqum bil khairat? Gak bisa kita dapatkan semua itu cuman modal kepengen doang, modal mau doang. Tapi harus ada usaha. Berapa banyak usaha dari kita? Itu yang akan menentukan di mana kedudukan kita dari tiga golongan itu. Yang paling penting jaga iman Islam kita jangan sampai hilang dari hati kita, dari diri kita sampai kematian datang kepada kita. Karena ini adalah modal utama. Ya, modal kita yang utama adalah beriman kepada Allah, menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita bisa jaga kita bisa jaga hal ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita mau lebih tinggi daripada itu, maka dari sekarang di kehidupan sekarang inilah kita usahakan, ya. Dengan cara apa? Memperbanyak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, melaksanakan hal-hal yang wajib, dan kita usahakan menambah ibadah-ibadah yang sunnah. Dengan demikian mudah-mudahan Allah tempatkan kita di tempat yang mulia di sisinya, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.